Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom. Anak-anak, ramah itu coba senyum ya. Terus sapa ya. Sopan ya, terus menyembah ya. Kita akan pujikan nama Tuhan kembali. Kita akan menyanyi lagu pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Hati yang gembira adalah obat. Ayo senyum. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo kita nyanyi dengan semangat sekali lagi. Ya, boleh bergerak ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya, hati yang gembira Tuhan senang. Nah anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, ya, kita akan berdoa dulu. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang malam hari. Dan saat ini kami boleh bangun, kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ibadah sekolah minggu pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita sekarang sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyi pujian persembahan, yaitu judulnya adalah Bawa Persembahan. Tapi ingat anak-anak, nanti jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Kemudian nanti diserahkan kepada petugas yang akan mengambil persembahan ya. Yuk kita nyanyi yuk, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dengan sukacita, nalan hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu, mudah sukacitamu, bawa
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, nah, terima kasih kalian sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi ingat ya, persembahan yang sejati itu adalah persembahan yang bukan berupa materi. Yang penting kalian memberikan persembahannya itu dengan ikhlas, dengan sukacita. Nah, sekarang anak-anak, tadi kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu, yaitu doa persembahan. Kemudian nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap anak-anak? Nah, kalau kalian siap, kita akan berdoa. Mari kita berdoa kembali sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, jangan lupa mata ditutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sucikan persembahan ini dan biarlah persembahan ini bisa berguna untuk keluhuran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang kalian siapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Ya, disiapkan dulu Alkitabnya, coba. Ya, guru tunggu. Ayo Alkitabnya disiapkan dulu. Nanti kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita akan baca bersama-sama ya. Nih, guru juga akan menyiapkan bacaannya ya. Bacaannya itu terambil dari Bilangan 21. Bilangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru anak-anak? Ya, pinter ya. Yaitu perjanjian lama ya. Kita akan buka Bilangan 21 ya. Yang sudah pinter membaca nanti dibaca yang baik. Kalau yang belum bisa membaca, mendengarkan yang baik ya. Nah, judulnya, bacaan firman Tuhan sama Bu Guru mau dibacakan ya. Yaitu judulnya adalah ular tembaga. Ular apa anak-anak? Ular tembaga. Nah, itu dari Bilangan 21 ya. Ayat yang keempat sampai yang ke-9 ya. Guru akan bacakan ya, nanti kamu menyimak di rumah dan nanti bisa dibaca kembali di rumah ya saat kalian mau istirahat atau mau tidur membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca ya. Nah, di situ dilihat pada ayat yang keempat dulu. Ya, coba semuanya menyimak. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini
tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu, ayat yang ke-6 ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Yaitu bangsa apa anak-anak? Ya, pinter ya, bangsa Israel. Ayat yang ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat yang ke-9 ya, atau ayat yang terakhir dalam bacaan pada pagi hari ini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut, di sini dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, maka tetaplah ia hidup. Ya, itu tadi bacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Nah, anak-anak, saat ini guru akan bercerita. Ya. Nah, cerita itu sesuai dengan isi firman Tuhan yang terdapat di dalam apa anak-anak? Alkitab. Ya, kalian nanti mendengarkan yang baik ceritanya ya. Bisa apa tidak? Ya, coba sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, dengarkan ya ceritanya ya. Bacaan tadi, ya, bacaan yang ada di Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 itu bercerita tentang siapa coba? Kalau yang bisa jawab pinter ya, nanti dapat hadiah. Iya, bercerita tentang orang-orang Israel yang masih dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir ya. Jadi perjalanan orang Israel dari tanah Mesir mau kemana ya? Nah, nanti bisa dibaca di dalam Alkitab ya. Mereka berjalan sangat jauh sekali. Wah, zaman dulu belum ada pesawat ya. Jadi mereka berjalan sangat jauh, tidak hanya 1-2 hari, tapi sampai tahunan. Wah, kalau sekarang kita mau pergi jauh, paling 1-2 jam sudah sampai. Karena apa? Karena zaman sekarang, zaman modern, sudah banyak kendaraan. Tapi zamannya nabi-nabi dulu, zamannya Musa itu belum ada kendaraan. Kalaupun ada kendaraan itu adalah dari apa? Hewan atau dari binatang yang biasa digunakan untuk
bepergian, contohnya keledai atau mungkin unta ya, dan lain sebagainya. Dan sepertinya orang-orang Israel mulai lelah dan mengeluh kepada Tuhan dan juga Nabi Musa. Jauh kesel ya, kadang tidak ada makanan, tidak ada air, jadi mereka mengeluh ya. Itu adalah sifat apa? Manusia, mengeluh. Nah, mengeluhnya kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada Nabi Musa yang pada waktu itu memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir ya, keluar dari Mesir. Ada saja yang dikeluhkan. Mereka menyesal keluar dari Mesir. Ya, menyesal pokoknya ya. Mereka merasa justru keluar dari Mesir ini jadi tersiksa. Sudah capek, kadang makanannya kurang, tidak ada air di perjalanan. Mereka mengeluh. Mereka mengeluh tidak ada roti dan air ya. Terus mereka berpikir bisa mati di padang gurun. Jadi pikirannya itu negatif ya, tidak yakin. Ketika ada makanan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu namanya mana, mereka juga protes. Pokoknya selama perjalanan itu isinya protes, marah ya, bersungut-sungut. Terus mencela, nyacat lah bahasa Jawanya atau bahasa Banyumasnya itu makanannya tidak enak. Pokoknya apa-apa serba tidak kebenaran atau serba salah. Ya, untuk orang yang suka mengeluh memang ada saja hal yang bisa jadi bahan untuk mengeluh. Termasuk mungkin kalian, guru sering mengeluh ya. Kalian juga sering mengeluh. Misalnya ada tugas dari sekolah, kebanyakan ngeluh, malah terus nanti marah, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, ini sifat yang baik apa bukan coba? Nah, kalau sifat yang baik, tidak baik, jangan kalian tiru ya. Jadi, coba kita belajar jangan mengeluh ya. Orang-orang Israel sering marah-marah kepada Nabi Musa dan juga Tuhan. Nah, kalau kamu suka marah-marah, wajahnya ini kira-kira menyenangkan apa tidak kalau anak yang suka marah? Di situ ada gambar seorang bayi kecil, bayi kecil ya. Itu lagi marah, mungkin marahnya karena apa? Lapar. Nah, sama seperti orang Israel. Karena lapar, dia marah-marah kepada Musa. Kalau anak kecil marahnya biasanya nangis ya. Biasanya seperti itu ya. Karena dia lapar. Oleh karena itu, kamu jangan seperti anak kecil, seperti bayi ya. Yang suka marah-marah kalau misalnya lapar, ya haus. Ya, misalnya kalau anak bayi yang masih menyusui ibunya ya, kalau dia sudah kepengin minum, sudah haus, pasti nangis, pasti marah ya, marahnya pasti dengan menangis ya. Saat marah-marah mereka seperti lupa kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini yang sering kita lakukan seperti itu ya. Kita marah, kita maunya yang enak-enak. Tidak mau menghadapi apa? Kesusahan, maunya yang serba enak, apa-apa ada ya. Sedikit-dikit kepengennya yang seneng-seneng ya. Kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, kita marah ya. Marah kepada orang tua, kepada guru, ya kepada teman. Dan yang lebih parah lagi itu marahnya kepada Tuhan. Tuhan, saya marah sama Tuhan nih. Masa ya saya ini
nilainya jelek. Nah, padahal nilainya jelek karena apa? Tidak mau belajar. Ya apa tidak? Apalagi sekarang lagi corona, COVID-19. Anak-anak belajarnya di rumah. Ya apa tidak? Belajarnya di rumah, tugasnya banyak, tidak dikerjakan, numpuk-numpuk. Kemudian sama bu gurunya ditagih ya tugas-tugasnya. Nanti pada saatnya suruh mengumpulkan tugas, belum mengumpulkan tugas, marah. Yang dimarahi orang tuanya. Padahal itu adalah tugas siapa? Coba, tugasnya kalian ya. Menghadapi orang Israel yang suka marah-marah, Tuhan punya caranya sendiri untuk mendidik orang-orang Israel. Tuhan mengirimkan apa coba tadi dalam bacaan Bilangan 21 ayat 4 sampai 19. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya, Tuhan mengirimkan ular tedung. Ya, mengirimkan apa? Ular tedung. Orang-orang Israel yang bandel. Nah, ini bandel. Siapa yang bandel coba? Nah, saya kira tidak ada yang bandel ya. Ya, dan terus marah-marah kepada Tuhan, digigit oleh ular tedung itu. Nah, kalian tahu apa tidak? Yang namanya ular itu memiliki apa coba? Ayo, kalau yang sudah kelas 5, kelas 6 ya, yang sudah sekolah pasti tahu ya. Oh iya, memiliki bisa atau memiliki racun. Nah, digigit. Wah, digigit oleh ular tedung. Tapi Tuhan juga segera memberi pertolongan. Nah, sebenarnya Tuhan itu tidak membenci orang-orang apa? Israel. Dia hanya mau mendidik orang-orang Israel, ya. Jadi Tuhan tidak pernah membenci manusia, tidak pernah membenci kita. Justru kadang kita yang membenci Tuhan. Kita yang sering menyakiti Tuhan, ya. Nah, orang-orang Israel yang bandel dan terus marah-marah kepada Tuhan digigit oleh ular tedung itu. Tapi Tuhan juga segera memberikan pertolongan. Ia memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung. Lalu setiap orang Israel yang bertobat, kembali percaya kepada Tuhan, bisa sembuh dan selamat hanya dengan melihat patung ular tedung. Wah, ajaib sekali. Hanya melihat patung ya, dia bisa sembuh dan selamat. Itu artinya apa anak-anak? Tuhan itu begitu mengasihi siapa? Mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu sudah marah, ya, bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalian dikasih Tuhan apa tidak? Coba. Iya, kita semua dikasih Tuhan. Setiap hari kita diberi udara yang segar, kita bisa bangun dalam keadaan yang segar, ya sehat. Terus kita setiap hari diberi makan, minum. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, anak-anak, guru mau tanya ini. Kalau kita itu sering marah, bersungut-sungut kepada tua, kepada guru, ya, kepada teman, kepada Tuhan lebih-lebih. Baik apa tidak? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalian akan memilih sikap yang mana? Yang suka marah? Apa ramah? Ayo pilih. Suka marah, semuanya merengut, atau yang sedih, atau yang
gembira. Nah, pilih yang mana coba? Kalau Bu Guru pilih yang gembira, karena hati yang gembira seperti lagu yang tadi itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ini seperti anak kecil ini, dia lagi senang sekali ya. Senang ya. Dia lepas dari berbagai macam beban ya. Kalau kita mau bergembira, kita akan selalu semangat, akan selalu sehat, dan yang terpenting ya, kalau kita itu orangnya gembira, ramah, itu pasti memiliki banyak apa? Banyak teman ya, disukai banyak teman ya. Nah, itu tadi cerita tentang siapa coba tadi ya? Tentang bangsa Israel yang sukanya apa? Bersungut-sungut ya kawan? Marah ya. Terus apa lagi? Wah, pokoknya sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu, sikap bangsa Israel yang seperti tadi ya, suka marah, itu jangan kalian tiru. Nah, dari cerita tadi anak-anak, kalian mau pilih yang mana? Mau jadi anak yang ramah atau yang suka marah? Coba kalian akan pilih ya. Kalian berjanji di dalam hati kalian. Mau pilih yang mana? Yang bersikap ramah kepada siapapun, kepada Tuhan, ya pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Ya, anak-anak sudah mendengarkan cerita, sudah membaca firman Tuhan. Sebelum Bu Guru mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas ya. Tugasnya diingat-ingat. Nanti kalian boleh menggambar 3 bentuk wajah yang ekspresinya itu sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa, atau sedang tersenyum. Nah, bisa kalian gambar sendiri, 4 boleh ya, 4 boleh. Tadi kamu bisa lihat yang tadi ya, dilihat di sebelah kanannya Bu Guru, itu ada anak yang sedang nangis, lagi marah. Kalian nanti bisa mencari di internet, boleh nanti minta tolong sama ibunya atau sama kakaknya. Bisa juga ngambil dari buku yang lain, buku gambar, buku cerita ya. Nanti kamu tempelkan, di fotokopi dulu ya. Terus ditempelkan di selembar kertas. Di selembar kertas di sini misalnya kertas apa ya? HVS boleh ya, kertas HVS atau kertas cover itu kamu tempel di situ, kemudian diberi nama ya. Terus nanti dikumpulkannya bisa pada saat mengumpulkan persembahan. Nanti dinilai, yang nanti bagus akan mendapatkan apa? Hadiah nanti pada saat apa ya? Saat Paskah. Ya, itu tugas kalian nanti ya. Nah, Bu Guru tunggu tugasnya. Jangan lupa diberi nama. Buat yang bagus. Ya, buat yang bagus. Ya, nanti boleh mencari di internet. Atau mungkin menggambar sendiri kalau yang memang pinter menggambar ya.
Tahu ya tugasnya? Nah, itu tadi tugas kalian dan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan tutup ibadah anak pada minggu ini, pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita akan berdoa penutup, kita akan menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyi lagu judulnya Senyum dan Bermuka Gembira ya. Kita sambil peragakan ya. Senyum berarti senyum betul-betul senyum, jangan marah ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi, senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Iya, terima kasih ya. Kalian sudah senyum dan bermuka gembira. Nah, saat ini kita akan tutup dengan doa. Kita akan tutup, nanti setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bisa ya? Yuk kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita. Kita akan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang murah senyum kepada sesama kami. Tuhan, jauhkan kami dari roh yang suka marah, roh yang suka bersungut-sungut, dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jika saat ini kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan tutup dengan pujian Bapa terima kasih. Ya, kita akan nyanyi 2 kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.